illa bil Islam, wala Islama illa bil jihad, wala jihada illa bil da'wah, wala da'wata illa bil muqaddimah, wala muqaddimah yani bis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mala zinatal hayatid dunya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati Allah, yang saya cintai dan saya banggakan, para panitia juga penonton dimanapun kalian berada. Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Islahul Mal mengutip salah satu perkataan Sufyan As-Tsauri. Al-malu fi hadha zaman silahul mu'min. Harta di zaman sekarang adalah senjata bagi orang mukmin. Mengapa? Karena harta dapat mengantarkan ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Kalau kita mau haji maka harus ada biaya. Ya, kalau kita mau bersedekah maka harus ada biaya. Ya, begitu pun seterusnya. Tapi jika harta dipegang oleh orang yang salah, maka akan tergelincir kepada kemaksiatan. Contohnya, Kang Aris punya banyak harta, malah dipakai judi online. Astagfirullah. Punya banyak harta, malah dipakai mabuk-mabukan, gara-gara sebotol minuman cip-cip. Na'udzubillah. Tapi beda cerita jika harta dipegang oleh ahli ilmu. Apa perbedaannya? Jika harta dipegang oleh ahli ilmu, itu akan menjadi bermanfaat. Penonton mau tahu? Yang pertama, orang alim, orang yang berilmu akan tahu kalau harta adalah fitnah. Sebagaimana firman Allah Quran Surat At-Taghabun ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Al-ayah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Orang alim akan mengetahui bagaimana cara menggunakan harta dengan benar. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-halalu bayyinun wa haramun bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penonton, yang kedua, orang alim akan mengetahui bagaimana cara mengeluarkan hartanya. Sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Contohnya, orang alim akan tahu bagaimana cara mengeluarkan hartanya, karena mereka akan tahu jika harta yang dimiliki sebagian ialah harta hak-hak orang lain. Yang ketiga, orang alim akan tahu ketika punya banyak harta. Beliau akan semakin tawadhu, rendah hati, dan tidak sombong. Saya menyaksikan sendiri guru-guru kami di Pondok Pesantren Az-Zainiyah, salah satunya pendiri Pondok Pesantren Az-Zainiyah yang bernama Almarhum Al-Maghfurah Kiai Haji Muhammad Zainal Abidin Bajil Ashhar radhiyallahu anhu. Beliau merupakan alim ulama, pejuang syariat Islam yang senantiasa dakwah ke mancanegara, yang terkenal dengan kesederhanaannya. Ketika ditanya, "Ya wa imam, kenapa engkau hidup dengan kesederhanaan?"
Al-ulama'u warasatul anbiya walaysa warasatul muluku wal agniya. Ulama adalah pewaris para nabi, bukan pewaris para raja maupun orang kaya. Maka dari itu, kita mau sebanyak apapun harta, kita harus memaksimalkan untuk tujuan akhirat. Karena harta tidak akan dibawa ke dalam kubur. Karena setiap yang bernyawa tentu akan mati. Maka pergunakanlah harta kalian sebaik mungkin. Ubur-ubur ikan lele. Wah, sudah selesai le. Unzur maqala wala tanzur maqala. Nun wal qalami wa yasturun fastabiqul khairat. Sayarani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say barakallahu